hatred. We're in the Great War now. Sejarah Mesir kuno menyimpan kisah-kisah yang tak hanya mengagumkan, tetapi juga mengungkap sisi gelap kehidupan para penguasanya. Salah satu cerita paling mencengangkan datang dari kehidupan Ankhesenamun, ratu cantik dari era Firaun, yang tak hanya terjerat oleh kekuasaan, tetapi juga oleh tradisi yang menghancurkan hidupnya. Demi mempertahankan garis keturunan kerajaan, Ankhesenamun terjebak dalam pernikahan dengan ayahnya sendiri, menikahi kakeknya, dan bahkan adik kandungnya. Sebuah takdir yang dipaksakan oleh politik dinasti, menjadikannya sosok yang hidup dalam kesedihan yang tersembunyi di balik mahkota keemasannya. Bagaimana mungkin seorang ratu yang begitu diagungkan justru menjadi korban praktik mengerikan ini? Apakah ini hanya cerita dari kebiadaban masa lalu, ataukah ada makna tersembunyi di balik tragedi hidupnya? Kisah ini bukan hanya tentang intrik istana, tetapi juga tentang cinta, pengkhianatan, dan pengorbanan yang melampaui batas manusiawi. Siapakah sebenarnya Ankhesenamun, dan bagaimana hidupnya berakhir di tengah skandal yang memalukan ini? Saksikan kisah lengkapnya, yang akan mengungkap sisi kelam dari dinasti Mesir kuno yang tak pernah Anda duga sebelumnya. Ankhesenamun adalah salah satu ratu Mesir kuno yang hidup dalam masa-masa penuh intrik, tekanan politik, dan skandal yang mengejutkan. Ia lahir sebagai anak dari Firaun Akhenaten dan Ratu Nefertiti, dua sosok yang membawa perubahan besar dalam kepercayaan Mesir dengan memperkenalkan penyembahan dewa tunggal, Aten. Namun, perubahan ini membawa ketegangan luar biasa di antara para pendeta dan rakyatnya, sehingga membuat keluarga kerajaan terjebak dalam situasi penuh konflik. Saat masih sangat muda, Ankhesenamun dipaksa menikah dengan ayahnya sendiri, Firaun Akhenaten. Pernikahan ini bukanlah hasil dari cinta, melainkan tradisi yang diatur untuk mempertahankan darah murni keluarga kerajaan. Praktik inses seperti ini sering terjadi di Mesir kuno, karena mereka percaya bahwa menjaga kesucian garis keturunan adalah hal yang sangat penting. Namun, akibat dari pernikahan sedarah ini, banyak keturunan kerajaan yang lahir dengan kondisi fisik lemah atau cacat, termasuk Ankhesenamun sendiri. Setelah kematian Akhenaten, Ankhesenamun menikah dengan adik tirinya, Tutankhamun, yang saat itu baru berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Pernikahan mereka adalah langkah politik untuk menyatukan kembali kekuasaan setelah masa pemerintahan Akhenaten yang penuh gejolak. Ankhesenamun menjadi pendamping setia Tutankhamun, yang dikenal sebagai Firaun Bocah, dan mereka bersama-sama mencoba memulihkan stabilitas di Mesir. Namun, pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan yang sehat. Dalam makam Tutankhamun, ditemukan dua janin yang dipercaya sebagai anak-anak mereka yang meninggal saat lahir. Kemungkinan besar akibat dampak dari praktik inses yang berlangsung selama beberapa generasi. Setelah kematian mendadak Tutankhamun di usia muda, hidup Ankhesenamun semakin tragis. Ia ditinggalkan tanpa perlindungan di istana yang penuh dengan konspirasi dan ancaman. Dalam upaya untuk melindungi dirinya, Ankhesenamun menulis surat yang terkenal kepada Raja Hittite, musuh lama Mesir, memohon untuk mengirim salah satu putranya agar dinikahkan dengannya. Surat itu mencerminkan keputusasaan seorang ratu muda yang dikelilingi oleh intrik politik dan tidak punya pilihan lain selain mencari perlindungan dari pihak asing. Namun, usaha Ankhesenamun gagal. Raja Hittite mengirim putranya ke Mesir, tetapi pangeran itu dibunuh dalam perjalanan. Nasib Ankhesenamun setelah peristiwa ini tetap menjadi misteri, tetapi banyak sejarawan percaya bahwa ia mungkin telah dipaksa menikah dengan Ai, seorang pejabat tinggi yang mengambil alih tahta setelah Tutankhamun. Pernikahan ini dianggap sebagai akhir yang menyedihkan bagi seorang ratu yang sepanjang hidupnya menjadi korban ambisi politik dan tradisi keluarga kerajaan yang kejam. Kisah Ankhesenamun adalah pengingat yang pahit akan tekanan luar biasa yang dialami oleh wanita dalam sejarah, terutama mereka yang lahir dalam keluarga kerajaan. Di balik citra kemewahan dan kekuasaan, mereka sering menjadi alat politik yang tak berdaya, dipaksa untuk mematuhi aturan yang menghancurkan kehidupan mereka.
Ankhesenamun mungkin telah hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi penderitaannya tetap relevan hingga hari ini sebagai simbol dari ketidakadilan dan pengorbanan yang sering kali tersembunyi dalam sejarah umat manusia. Ankhesenamun, yang namanya berarti dia hidup untuk Amun, adalah simbol dari tragedi seorang ratu yang terjebak di antara intrik politik, tradisi keluarga kerajaan, dan tekanan zaman. Dari lahir, hidupnya bukan miliknya sendiri. Sebagai putri Akhenaten dan Nefertiti, ia lahir di tengah-tengah revolusi agama yang mengguncang dasar-dasar Mesir kuno. Ayahnya, Akhenaten, mencoba menggantikan agama politeistik Mesir dengan monoteisme, memusatkan penyembahan pada Aten, dewa matahari. Namun, keputusan radikal ini tidak hanya membuat Akhenaten menjadi musuh para pendeta dan bangsawan, tetapi juga menyeret keluarganya ke dalam kekacauan politik dan sosial. Sejak usia muda, Ankhesenamun menghadapi kenyataan yang sulit. Ia hanyalah bidak dalam permainan kekuasaan. Tradisi pernikahan sedarah di keluarga kerajaan Mesir bukanlah pilihan, melainkan kewajiban untuk menjaga garis keturunan murni. Ia pertama kali dinikahkan dengan ayahnya sendiri, Akhenaten, sebuah keputusan yang dianggap perlu untuk mengamankan reformasi agama sang Firaun. Pernikahan ini bukanlah soal cinta, melainkan strategi politik untuk menunjukkan bahwa keluarga kerajaan adalah perwujudan langsung dewa-dewa di bumi. Namun, praktik seperti ini membawa konsekuensi biologis yang mengerikan. Banyak keturunan keluarga kerajaan, termasuk Ankhesenamun sendiri, lahir dengan kondisi fisik yang rentan akibat perkawinan inses selama beberapa generasi. Setelah kematian Akhenaten, takhta Mesir menjadi rebutan. Ankhesenamun, yang masih sangat muda, menikah dengan adik tirinya, Tutankhamun. Pernikahan ini adalah langkah politik untuk memulihkan stabilitas setelah masa kekuasaan Akhenaten yang penuh gejolak. Tutankhamun, yang dikenal sebagai Firaun bocah, masih sangat muda ketika menjadi raja. Oleh karena itu, Ankhesenamun, yang lebih tua, kemungkinan memainkan peran penting dalam membantu suaminya memerintah dan mencoba memulihkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Namun, meskipun mereka berusaha membawa Mesir kembali ke jalur yang lebih stabil, mereka menghadapi tantangan besar. Pernikahan mereka tidak menghasilkan keturunan yang sehat. Dalam makam Tutankhamun, ditemukan 2 janin yang diyakini sebagai anak mereka yang meninggal saat lahir. Penemuan ini menggambarkan tragedi pribadi mereka dan menunjukkan dampak buruk dari praktik inses. Ankhesenamun, yang mungkin telah berharap untuk menemukan kebahagiaan melalui perannya sebagai seorang istri dan ibu, menghadapi kenyataan pahit. Tubuhnya yang lemah, hasil dari generasi pernikahan sedarah, tidak mampu memberikan pewaris takhta yang sehat. Kematian mendadak Tutankhamun di usia sekitar 18 tahun menambah beban kehidupan Ankhesenamun. Sebagai seorang janda muda tanpa pewaris, ia menjadi target konspirasi dan ambisi politik. Dalam keadaan putus asa, ia menulis surat kepada Raja Hit. Kisah hidup Ankhesenamun mencerminkan wajah kelam kehidupan istana di Mesir kuno, di mana keagungan dan penderitaan sering berjalan berdampingan. Setelah pernikahannya dengan Ai, Ankhesenamun benar-benar lenyap dari catatan sejarah. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa ia mungkin telah meninggal tak lama setelah pernikahannya. Entah karena diracun, sakit, atau mungkin dipaksa untuk mengakhiri hidupnya demi menghilangkan ancaman terhadap kekuasaan Ai. Namun, apapun penyebabnya, hidupnya diakhiri dengan kehampaan yang sama seperti perjuangannya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, keputusan Ankhesenamun untuk meminta bantuan kepada musuh besar Mesir, Raja Hittite, dianggap sebagai salah satu langkah paling nekat dalam sejarah kerajaan Mesir. Langkah ini tidak hanya menempatkan dirinya dalam risiko besar, tetapi juga menciptakan gelombang ketidakstabilan politik yang berpengaruh jauh setelah kematiannya. Pembunuhan Pangeran Hittite yang datang atas permintaannya menjadi alasan meningkatnya ketegangan antara Mesir dan Hittite, yang kemudian meletus menjadi konflik militer selama beberapa dekade. Dalam hal ini, Ankhesenamun, meskipun tidak sengaja, menjadi salah satu tokoh kunci dalam dinamika geopolitik zamannya. Selain itu, nasib Ankhesenamun juga menjadi pengingat akan dampak mengerikan dari praktik inses yang dipaksakan dalam dinasti kerajaan.
Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sedarah seringkali memiliki masalah kesehatan yang serius, seperti yang terlihat pada Tutankhamun dan anak-anak mereka yang tidak pernah bertahan hidup. Meskipun praktik ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian darah kerajaan, kenyataannya justru membawa kehancuran bagi garis keturunan itu sendiri. Ankhesenamun adalah saksi hidup dari ironi besar ini, di mana tradisi yang seharusnya melindungi warisan keluarga justru menjadi penyebab kehancuran mereka. Namun, dalam segala tragedinya, kisah Ankhesenamun juga memiliki elemen keberanian yang luar biasa. Surat yang ia tulis kepada Raja Hittite menunjukkan tekad seorang wanita yang mencoba melawan sistem yang menindasnya. Meskipun tindakannya akhirnya gagal, keberaniannya untuk mengambil risiko semacam itu mencerminkan tekad yang kuat untuk mengendalikan nasibnya sendiri, meskipun ia tahu taruhannya sangat besar. Hingga hari ini, makam Ankhesenamun belum ditemukan. Para arkeolog masih mencari jejak terakhir dari Ratu Tragis ini, berharap untuk menemukan petunjuk lebih lanjut tentang hidupnya yang penuh misteri. Jika makamnya suatu hari ditemukan, mungkin dunia akan belajar lebih banyak tentang siapa sebenarnya Ankhesenamun dan bagaimana ia menjalani hidupnya di bawah bayang-bayang kekuasaan, tradisi, dan tragedi. Nama Ankhesenamun mungkin tidak sepopuler Cleopatra atau Nefertiti, tetapi kisahnya tetap menjadi bagian penting dari narasi sejarah Mesir kuno. Ia adalah simbol dari wanita yang terjebak dalam roda sejarah yang kejam, tetapi tetap berusaha mencari jalan untuk bertahan hidup di tengah segala keterbatasan. Tragedi hidupnya bukan hanya milik dirinya sendiri, tetapi juga cerminan dari banyak wanita yang menjadi korban kekuasaan dan tradisi sepanjang sejarah umat manusia. Meskipun Ankhesenamun kini tinggal sebagai nama yang terkubur dalam sejarah, ia tetap menjadi simbol perempuan yang tak punya pilihan dalam dunia yang dikuasai oleh politik dan ambisi para pria. Hidupnya adalah perjalanan tragis yang terjalin dengan konflik kekuasaan, praktik budaya yang merusak, dan keinginan manusia untuk mempertahankan garis keturunan, sekalipun harus mengorbankan jiwa seseorang. Ketidakjelasan mengenai nasib akhirnya telah menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah ia meninggal secara alami? Ataukah ia dibungkam oleh kekuasaan yang takut terhadap pengaruhnya? Jika benar bahwa ia lenyap setelah menikah dengan Ai, maka kematiannya mungkin bukan sekadar kebetulan. Para sejarawan menduga bahwa Ankhesenamun dibunuh atau dipaksa untuk menghilang karena ia adalah ancaman politik yang besar. Sebagai istri dari dua Firaun dan keturunan langsung dari keluarga kerajaan, kehadirannya bisa saja memicu klaim lain terhadap takhta Mesir yang rapuh pada masa itu. Namun, salah satu hal yang paling menyedihkan adalah dampak psikologis yang mungkin dirasakannya sepanjang hidup. Sebagai putri Firaun Akhenaten dan Nefertiti, ia tumbuh dalam suasana revolusi agama besar yang merombak tatanan tradisional Mesir. Ayahnya, Akhenaten, mencoba menggantikan para dewa Mesir dengan pemujaan terhadap Aton, dewa matahari tunggal. Reformasi ini menyebabkan kekacauan besar dalam masyarakat Mesir, termasuk runtuhnya stabilitas politik dan agama. Ketika Akhenaten meninggal, seluruh keluarganya, termasuk Ankhesenamun, menanggung akibat dari keputusan tersebut. Ia tidak hanya menjadi korban tradisi pernikahan sedara, tetapi juga korban dari kebijakan ayahnya yang membuat keluarganya dibenci oleh rakyat. Kehidupan pernikahannya dengan Tutankhamun pun jauh dari bahagia. Meski mereka masih sangat muda, tekanan politik yang mereka hadapi sebagai penguasa muda begitu besar. Kegagalan mereka untuk menghasilkan pewaris hanya memperburuk situasi yang akhirnya menciptakan tekanan lebih besar terhadap Ankhesenamun untuk menikah lagi setelah kematian suaminya. Perjodohannya dengan Ai menunjukkan betapa sedikitnya kontrol yang ia miliki atas hidupnya sendiri. Namun, warisan Ankhesenamun tetap hidup, meskipun tidak langsung terlihat. Surat-suratnya kepada Raja Hittite adalah bukti keberanian dan kecerdasannya. Dalam waktu di mana perempuan seringkali hanya menjadi alat politik, Ankhesenamun mencoba mencari jalan keluar dari nasibnya yang tragis. Meskipun tindakannya tidak berhasil, itu tetap menjadi bukti nyata bahwa bahkan dalam penindasan ada upaya untuk melawan. Hingga hari ini, misteri Ankhesenamun terus membayangi para arkeolog dan sejarawan. Jika makamnya ditemukan, ia mungkin akan memberikan lebih banyak petunjuk tentang era yang penuh intrik ini, termasuk detail kehidupan pribadinya yang menyedihkan.
Penemuan seperti itu akan menjadi pengingat bahwa setiap nama dalam sejarah memiliki cerita, dan setiap cerita menyimpan pelajaran bagi kita semua. Ankhesenamun, dengan segala penderitaannya, tetap menjadi simbol ketahanan seorang perempuan yang hidup di bawah bayang-bayang ambisi kekuasaan. Kisah Ankhesenamun memang menjadi pengingat bagaimana kekuasaan, politik, dan tradisi dapat menekan seseorang hingga titik di mana pilihan tidak lagi ada. Ankhesenamun bukan hanya simbol seorang ratu yang hidup di masa penuh intrik, tetapi juga cerminan dari tragedi manusia yang terperangkap dalam sistem yang ia tidak dapat kendalikan. Namun, bagaimana sebenarnya akhir hidup Ankhesenamun? Sejarawan masih memperdebatkan ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa setelah menikah dengan Ai, Ankhesenamun mungkin menjadi korban politik. Sebagai wanita yang sebelumnya berada di pusat kekuasaan dengan Tutankhamun, kehadirannya mungkin dianggap terlalu berbahaya. Ai sebagai penguasa baru bisa saja menganggap Ankhesenamun sebagai ancaman karena ia adalah simbol keluarga Akhenaten yang kontroversial. Apalagi pernikahan mereka tidak menghasilkan keturunan, yang membuat posisi Ankhesenamun semakin lemah. Ada juga teori bahwa Ankhesenamun mencoba melarikan diri dari Mesir karena ia merasa tidak aman di lingkungan istana Ai. Sebuah catatan kuno menyebutkan bahwa Ankhesenamun mengirim surat ke penguasa asing untuk meminta perlindungan. Sayangnya, jika surat ini memang benar adanya, maka hasilnya tidak pernah tercatat. Apakah Ankhesenamun berhasil keluar dari Mesir, atau ia akhirnya dibunuh dalam perjalanan, tetap menjadi misteri besar dalam sejarah Mesir kuno. Yang juga menyisakan tanda tanya besar adalah apakah Ankhesenamun pernah memiliki makam yang layak. Hingga kini, tidak ada makam yang secara tegas diidentifikasi sebagai miliknya. Para arkeolog terus mencari bukti keberadaannya, berharap menemukan makam yang dapat mengungkap lebih banyak tentang kehidupannya. Apakah ia dikuburkan di dekat Ai, atau mungkin ia dimakamkan di tempat lain sebagai upaya untuk menghapus jejaknya dari sejarah? Tetap menjadi spekulasi yang menantang. Namun, nama Ankhesenamun terus hidup dalam bayangan cerita tragisnya. Ia adalah salah satu dari sedikit ratu yang meskipun hidup dalam kemegahan istana, menjalani hidup yang penuh penderitaan. Ceritanya mengajarkan kita betapa kuatnya tekanan tradisi dan politik pada kehidupan seseorang, terutama pada wanita di era kuno. Jika makam Ankhesenamun suatu hari ditemukan, ia akan menjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah Mesir. Tidak hanya karena itu akan mengungkap lebih banyak tentang dirinya, tetapi juga karena itu akan memberikan wawasan lebih luas tentang dinamika kekuasaan dan intrik istana pada zaman dinasti ke-18. Hingga saat itu tiba, Ankhesenamun tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Mesir. Seorang ratu yang hidup dan mati di bawah bayang-bayang. Kisah Ankhesenamun tidak hanya mencerminkan pergulatan politik dan intrik kekuasaan di Mesir kuno, tetapi juga menggambarkan bagaimana tekanan sosial dan tradisi dapat menghancurkan kehidupan pribadi seseorang, terutama bagi seorang wanita yang terlahir di lingkaran kekuasaan. Sebagai seorang ratu, Ankhesenamun memiliki segala kemewahan dan status yang diidamkan banyak orang. Namun di balik semua itu, ia hidup dalam belenggu aturan yang tidak memihak dirinya sebagai individu. Ankhesenamun lahir di era yang penuh pergolakan. Dinasti ke-18 Mesir, meskipun dianggap sebagai salah satu periode paling gemilang, juga dikenal karena drama politik dan intrik yang menyertainya. Ayahnya, Akhenaten, mencoba membawa reformasi agama besar-besaran dengan menjadikan Aton sebagai dewa utama dan meninggalkan pemujaan terhadap dewa-dewa tradisional Mesir. Perubahan ini menciptakan perpecahan yang mendalam di dalam kerajaan. Sebagai putri Akhenaten dan Nefertiti, Ankhesenamun terjebak di tengah badai politik dan agama yang terus berkecamuk, bahkan hingga masa dewasanya. Ketika Ankhesenamun menikah dengan saudara tirinya, Tutankhamun, pernikahan ini bukan hanya simbol kekuatan dinasti, tetapi juga upaya untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan di tengah ketegangan politik yang terjadi. Namun, pernikahan mereka, meskipun membawa harapan baru bagi kerajaan, diwarnai tragedi. Kedua bayi yang dilahirkan dari pernikahan mereka meninggal dalam kandungan, yang mengindikasikan adanya masalah genetik akibat praktik pernikahan antar saudara. Kematian bayi-bayi ini menjadi pukulan berat bagi Ankhesenamun, yang kemungkinan besar merasa gagal sebagai seorang ibu dan ratu.
Namun, tragedi terbesar Ankhesenamun terjadi setelah kematian Tutankhamun. Sebagai seorang ratu muda yang tiba-tiba kehilangan suaminya, posisinya menjadi sangat rentan. Ia tidak hanya kehilangan pendukung utama dalam politik, tetapi juga menjadi sasaran ambisi orang-orang di sekitarnya. Salah satu momen paling dramatis dalam hidupnya adalah ketika ia dikaitkan dengan Ai, salah satu penasihat senior kerajaan yang akhirnya naik takhta. Pernikahan antara Ankhesenamun dan Ai dianggap sebagai langkah strategis untuk melegitimasi klaim Ai terhadap tahta. Tetapi bagi Ankhesenamun, itu mungkin adalah bentuk paksaan yang tidak bisa ia hindari. Ada teori yang menyebutkan bahwa Ankhesenamun berusaha melarikan diri dari cengkeraman Ai. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah surat terkenal yang ditemukan di arsip kerajaan Het, yang diyakini ditulis oleh seorang ratu Mesir yang kehilangan suaminya. Dalam surat itu, ratu tersebut meminta penguasa Het untuk mengirimkan salah satu putranya agar ia bisa menikah dengannya. Dengan alasan bahwa ia tidak ingin menikahi salah satu pelayannya, sebuah frasa yang mungkin merujuk pada Ai. Namun, meskipun penguasa Het merespons permintaan ini dan mengirimkan salah satu putranya, sang pangeran tidak pernah tiba di Mesir. Ia dibunuh dalam perjalanan, yang menunjukkan adanya konspirasi besar di balik layar. Nasib Ankhesenamun setelah ini menjadi misteri besar. Tidak ada catatan pasti tentang akhir hidupnya, dan hingga kini makamnya belum ditemukan. Beberapa sejarawan percaya bahwa ia dibunuh segera setelah pernikahannya dengan Ai, karena dianggap sebagai ancaman potensial bagi stabilitas kekuasaan Ai. Yang lain berspekulasi bahwa ia mungkin menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan, jauh dari intrik istana. Apa yang membuat kisah Ankhesenamun semakin tragis adalah ketiadaan bukti fisik yang bisa memberikan gambaran lengkap tentang hidupnya. Tidak ada patung, relief, atau dokumen yang secara eksplisit menyebutkan namanya setelah kematian Tutankhamun. Seolah-olah sejarah sengaja menghapus jejaknya, menjadikannya sosok yang terlupakan di balik bayang-bayang dinasti ke-18. Namun, meskipun sedikit yang diketahui tentang hidupnya, cerita Ankhesenamun tetap hidup dalam imajinasi banyak orang. Ia adalah simbol dari seorang wanita yang hidup di masa yang penuh dengan tekanan politik, tradisi yang mengekang, dan intrik yang tak ada habisnya. Kehidupannya mengajarkan kita betapa sulitnya menjadi seorang wanita di tengah sistem yang memprioritaskan kekuasaan di atas segalanya. Jika suatu hari makam Ankhesenamun ditemukan, itu akan menjadi salah satu penemuan paling monumental dalam sejarah Mesir kuno. Tidak hanya akan memberikan wawasan baru tentang dirinya, tetapi juga tentang dinamika politik dan kehidupan istana pada zamannya. Hingga saat itu tiba, Ankhesenamun tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah. Seorang ratu yang hidup dan mati di bawah bayang-bayang ambisi dan kekuasaan. Kisah Ankhesenamun yang syarat dengan drama, intrik, dan tragedi terus menarik perhatian para sejarawan dan peneliti Mesir kuno. Di balik kediaman megah istana kerajaan, kehidupan Ankhesenamun adalah cerminan nyata dari bagaimana kekuasaan dapat menciptakan penderitaan pribadi yang mendalam, bahkan untuk mereka yang berada di puncak hierarki sosial. Ia bukan hanya seorang ratu, tetapi juga korban dari tradisi, ambisi, dan pengkhianatan yang mengelilingi tahta Mesir kuno. Salah satu aspek yang seringkali menjadi perhatian adalah pernikahannya dengan Ai, seorang pria tua yang dianggap tidak layak untuk seorang ratu muda seperti Ankhesenamun. Hubungan ini dianggap lebih sebagai aliansi politik daripada pernikahan yang didasarkan pada cinta. Ai, yang sebelumnya hanya seorang penasihat senior dan mungkin pengasuh Tutankhamun, memanfaatkan posisinya untuk merebut tahta setelah kematian Tutankhamun. Ankhesenamun, yang tidak memiliki pilihan lain, mungkin terpaksa menerima pernikahan ini demi mempertahankan stabilitas politik Mesir. Namun, seperti yang dicatat dalam banyak riwayat sejarah, stabilitas itu tidak pernah benar-benar tercapai, dan kerajaan tetap dilanda intrik dan konflik internal. Kehidupan Ankhesenamun setelah menikah dengan Ai hampir tidak tercatat dalam sejarah. Ada kemungkinan besar bahwa ia hidup dalam pengawasan ketat dan kehilangan hampir semua kebebasan yang pernah dimilikinya. Sebagai ratu, Ankhesenamun mungkin telah dipaksa untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kontrol, tanpa memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik atau bahkan dalam hal-hal pribadi. Beberapa teori menyebutkan bahwa Ankhesenamun meninggal tidak lama setelah pernikahannya dengan Ai,
Mungkin akibat pembunuhan politik yang dirancang untuk menghilangkan ancaman terhadap klaim Ai atas tahta. Namun, beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Ankhesenamun mencoba melawan nasibnya. Surat terkenal yang ditemukan dalam arsip kerajaan Het, di mana seorang ratu Mesir meminta bantuan dari penguasa Het, menunjukkan bahwa Ankhesenamun mungkin berusaha untuk melarikan diri dari cengkeraman Ai. Ia menawarkan dirinya untuk menikahi salah satu putra Raja Het sebagai cara untuk mencari perlindungan. Sayangnya, Pangeran Het yang dikirim untuk menikahinya tewas dalam perjalanan. Kemungkinan besar akibat konspirasi yang dirancang oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat perubahan dalam struktur kekuasaan di Mesir. Pertanyaan yang terus menghantui para sejarawan adalah, mengapa Ankhesenamun tidak memiliki peninggalan yang signifikan dalam sejarah Mesir? Jika kita membandingkannya dengan sosok seperti Nefertiti atau Hatshepsut, Ankhesenamun hampir sepenuhnya terlupakan. Tidak ada patung, relief, atau prasasti yang secara eksplisit mencatat kontribusi atau peranannya. Ini mungkin disengaja, sebagai bagian dari upaya untuk menghapus jejaknya dari sejarah setelah kematiannya. Mengingat bahwa ia adalah saksi dari beberapa perubahan paling dramatis dalam sejarah Mesir kuno, ketiadaan dokumentasi tentang dirinya sangat mencolok. Jika makam Ankhesenamun suatu hari ditemukan, itu akan menjadi penemuan yang luar biasa. Para arkeolog akan dapat mempelajari lebih banyak tentang kehidupannya, kondisi fisiknya, dan mungkin bahkan detail tentang kematiannya. Selain itu, makam tersebut juga dapat mengungkapkan lebih banyak tentang periode dinasti ke-18 yang penuh dengan perubahan politik dan agama. Hingga saat itu, kisah Ankhesenamun tetap menjadi misteri besar, sebuah cerita tentang seorang ratu muda yang berjuang melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Ankhesenamun juga menjadi simbol dari perjuangan perempuan di tengah dunia yang dikuasai oleh pria. Kehidupannya mencerminkan bagaimana perempuan, bahkan yang memiliki status tinggi sekalipun, seringkali menjadi alat politik dalam upaya mempertahankan kekuasaan dan stabilitas. Dalam konteks Mesir kuno, di mana pernikahan antara saudara kandung dianggap sebagai cara untuk menjaga kemurnian garis keturunan, Ankhesenamun tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Semua keputusan tentang hidupnya diambil berdasarkan kepentingan politik, tanpa memperhitungkan keinginannya sebagai individu. Namun, meskipun kisahnya tragis, Ankhesenamun juga mengajarkan kita tentang kekuatan bertahan hidup di tengah tekanan yang luar biasa. Ia adalah bukti nyata bahwa bahkan dalam keadaan yang paling sulit, manusia memiliki kemampuan untuk melawan dan mencari jalan keluar, meskipun seringkali jalan tersebut tertutup oleh kekuatan yang lebih besar. Ankhesenamun mungkin tidak meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah, tetapi kisahnya tetap hidup sebagai pengingat tentang harga yang harus dibayar oleh mereka yang terperangkap dalam roda kekuasaan. Kehidupan Ankhesenamun menyimpan banyak lapisan misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Sosoknya adalah cerminan dari kompleksitas politik, tradisi, dan perjuangan perempuan di tengah kekuasaan yang penuh dengan intrik. Kisahnya dimulai sebagai seorang putri raja yang memiliki semua hal yang diimpikan banyak orang: kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Namun, di balik kemegahan istana kerajaan Mesir, Ankhesenamun terperangkap dalam lingkaran pernikahan politik yang melibatkan ayahnya, saudara kandungnya, bahkan kakeknya. Hal ini tidak hanya mencerminkan tradisi Mesir kuno, tetapi juga mengungkap sisi gelap dari kekuasaan yang mengeksploitasi perempuan demi stabilitas politik dan kekuasaan dinasti. Ketika Ankhesenamun menikah dengan Tutankhamun, pernikahan ini lebih dari sekadar ikatan keluarga. Itu adalah simbol dari harapan untuk memulihkan stabilitas politik dan keagamaan setelah reformasi besar yang dilakukan oleh ayah mereka, Akhenaten. Reformasi ini membawa perubahan besar dalam sistem keagamaan Mesir, memusatkan pemujaan pada dewa Aten dan mengabaikan dewa-dewa tradisional Mesir lainnya. Langkah ini menyebabkan kekacauan sosial dan politik yang meluas. Ketika Akhenaten meninggal, Tutankhamun yang masih sangat muda naik tahta bersama Ankhesenamun sebagai permaisurinya. Bersama-sama, mereka mencoba mengembalikan keseimbangan dengan mengembalikan pemujaan terhadap dewa-dewa tradisional dan merestorasi hubungan dengan pendeta-pendeta yang sebelumnya tersingkir. Namun, masa pemerintahan mereka penuh dengan tantangan. Tutankhamun meninggal pada usia yang sangat muda,
meninggalkan Ankhesenamun tanpa perlindungan di tengah pusaran ambisi politik yang ganas. Kematian suaminya menjadi titik balik yang tragis dalam hidupnya. Sebagai seorang janda muda tanpa anak, ia menjadi sasaran ambisi politik dari berbagai pihak yang ingin merebut tahta Mesir. Posisi Ankhesenamun sebagai ratu tidak memberinya kekuasaan nyata, tetapi malah menjadikannya pion dalam permainan kekuasaan yang dimainkan oleh pria-pria di sekitarnya. Pernikahan Ankhesenamun dengan Ai, penasihat senior yang jauh lebih tua, dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas dinasti. Namun, banyak yang percaya bahwa pernikahan ini terjadi karena paksaan. Ai, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan keluarga kerajaan, memanfaatkan posisinya untuk merebut tahta. Ankhesenamun, yang mungkin tidak memiliki pilihan lain, terpaksa menikah dengan Ai meskipun perbedaan usia mereka yang signifikan dan kemungkinan ketidakcocokan di antara mereka. Pernikahan ini bukanlah sebuah kisah cinta, melainkan simbol dari bagaimana perempuan dalam sistem patriarki seringkali dipaksa untuk mengorbankan kebebasan mereka demi kepentingan politik. Namun, bagian paling tragis dari kisah Ankhesenamun mungkin terletak pada upayanya untuk melarikan diri dari cengkeraman Ai. Surat yang ia kirim kepada Raja Het memohon perlindungan dan menawarkan untuk menikahi salah satu putra raja tersebut, menunjukkan betapa putus asanya Ankhesenamun dalam mencari jalan keluar. Dalam surat tersebut, ia dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak ingin menikahi pelayannya yang dianggap sebagai rujukan kepada Ai. Namun, rencana ini berakhir tragis ketika Pangeran Het yang dikirim untuk menikahinya tewas dalam perjalanan, kemungkinan besar akibat konspirasi politik. Setelah peristiwa ini, jejak Ankhesenamun dalam sejarah hampir sepenuhnya menghilang. Tidak ada catatan tentang kehidupannya setelah pernikahannya dengan Ai, dan banyak sejarawan percaya bahwa ia meninggal tidak lama setelah itu, mungkin akibat pembunuhan atau karena tekanan psikologis yang luar biasa. Ketiadaan makam atau peninggalan fisiknya hanya menambah misteri tentang akhir hidupnya. Jika makamnya suatu hari ditemukan, itu akan menjadi penemuan yang luar biasa, memberikan wawasan baru tentang kehidupan dan kematian salah satu tokoh paling tragis dalam sejarah Mesir kuno. Namun, apa yang membuat kisah Ankhesenamun begitu menarik adalah bagaimana ia mencerminkan dinamika kekuasaan dan penderitaan perempuan dalam masyarakat yang sangat patriarkal. Sebagai seorang ratu, Ankhesenamun seharusnya memiliki kekuasaan dan otoritas. Namun, kenyataannya, ia menjadi korban dari sistem yang memanfaatkan tubuh dan statusnya untuk melayani ambisi politik pria-pria di sekitarnya. Ia dipaksa untuk menikahi ayahnya, saudaranya, dan bahkan kakeknya demi menjaga kemurnian garis keturunan dan mempertahankan stabilitas dinasti. Pengorbanannya adalah bukti nyata dari harga yang harus dibayar oleh perempuan dalam permainan kekuasaan yang tidak mengenal belas kasihan. Setelah menikah dengan Ai, Ankhesenamun tampaknya benar-benar kehilangan kendali atas hidupnya. Posisi sebagai permaisuri kini tak lebih dari sekadar simbol, dan pengaruhnya dalam politik kerajaan hampir tak terdengar. Jika sebelumnya ia menjadi bagian penting dalam usaha mengembalikan stabilitas dinasti bersama Tutankhamun, kini ia hanya dipandang sebagai alat politik untuk mempertahankan legitimasi Ai sebagai Firaun. Ai memanfaatkan pernikahannya dengan Ankhesenamun untuk memperkuat klaimnya atas takhta, meskipun sebenarnya dia adalah orang luar yang tidak memiliki darah bangsawan langsung. Meskipun tidak ada catatan resmi mengenai anak dari pernikahan Ankhesenamun dan Ai, kemungkinan besar mereka tidak memiliki keturunan. Fakta ini menambah misteri dan kesedihan dalam kisah hidupnya. Tanpa anak yang bisa melanjutkan garis keturunan, Ankhesenamun tidak hanya kehilangan pengaruhnya di kerajaan, tetapi juga peran penting dalam tradisi Mesir kuno sebagai ibu dari ahli waris yang sah. Keadaan ini mencerminkan betapa perempuan dalam masyarakat patriarkal pada masa itu seringkali diukur nilainya berdasarkan kemampuan mereka untuk melahirkan anak, terutama ahli waris laki-laki. Namun, misteri terbesar dalam hidup Ankhesenamun tetaplah bagaimana hidupnya berakhir. Ada spekulasi bahwa setelah pernikahannya dengan Ai, Ankhesenamun mungkin menjadi korban konspirasi politik yang melibatkan pembunuhan. Beberapa ahli sejarah percaya bahwa Ai, yang dikenal sebagai sosok ambisius dan tak kenal belas kasihan, mungkin melihat Ankhesenamun sebagai ancaman potensial bagi kekuasaannya.
terutama jika ia mencoba melibatkan kekuatan asing, seperti Het, untuk merebut kembali kendali. Jika teori ini benar, maka kematiannya mungkin dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada oposisi yang bisa muncul dari pihak Ankhesenamun. Namun, ada juga kemungkinan bahwa Ankhesenamun meninggal karena sebab alami, seperti komplikasi kesehatan yang seringkali menjadi ancaman bagi perempuan pada masa itu, terutama jika mereka mengalami trauma fisik atau psikologis yang luar biasa. Stres akibat tekanan politik, pernikahan yang dipaksakan, dan ketidakmampuan untuk melarikan diri dari lingkaran intrik istana mungkin telah merusak kesehatannya secara signifikan. Ketiadaan makamnya yang jelas hanya mempertegas betapa tragisnya nasib Ankhesenamun, seolah-olah sejarah ingin menghapus keberadaannya dari ingatan dunia. Meski begitu, jejak Ankhesenamun tetap hidup melalui artefak dan catatan sejarah yang ditemukan di makam-makam lain. Beberapa ahli percaya bahwa gambar-gambar dan ukiran yang menunjukkan sosok perempuan muda dalam hubungan dengan Tutankhamun adalah representasi dari Ankhesenamun. Ukiran-ukiran ini seringkali menunjukkan momen-momen intim antara pasangan kerajaan tersebut, seperti mereka sedang berburu bersama atau menikmati waktu di taman istana. Gambaran ini kontras dengan kenyataan hidupnya yang penuh dengan tragedi, tetapi juga menunjukkan bahwa di tengah semua kesulitan, Ankhesenamun mungkin sempat merasakan kebahagiaan sejati bersama suami pertamanya. Ankhesenamun tidak hanya menjadi korban dari sistem patriarki yang memanfaatkan perempuan untuk kepentingan politik, tetapi juga simbol dari ketidakadilan yang seringkali menyertai kekuasaan. Kisah hidupnya adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin memegang gelar ratu, itu tidak berarti mereka memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Sebaliknya, mereka seringkali terjebak dalam permainan kekuasaan yang dimainkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Mesir kuno adalah peradaban yang luar biasa dalam banyak hal, tetapi seperti banyak masyarakat lain pada masa itu, perempuan seringkali berada di bawah bayang-bayang pria. Ankhesenamun mungkin memiliki darah bangsawan, tetapi itu tidak cukup untuk melindunginya dari eksploitasi, penderitaan, dan ketidakadilan yang harus ia hadapi sepanjang hidupnya. Bahkan statusnya sebagai ratu tidak bisa menyelamatkannya dari nasib tragis yang menantinya. Hingga hari ini, Ankhesenamun tetap menjadi salah satu tokoh paling misterius dan penuh teka-teki dalam sejarah Mesir kuno. Pencarian makamnya yang hilang masih terus dilakukan, dan para arkeolog berharap bahwa penemuan makamnya suatu hari nanti akan mengungkap lebih banyak tentang kehidupannya, kematiannya, dan peran penting yang mungkin ia mainkan dalam sejarah Mesir. Jika makamnya ditemukan, itu akan menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar sepanjang masa, membuka jendela baru ke dunia yang telah lama hilang. Namun, yang pasti, kisah Ankhesenamun adalah pelajaran penting tentang kekuatan dan ketahanan manusia dalam menghadapi tekanan yang luar biasa. Ia adalah saksi bisu dari bagaimana kekuasaan dapat membawa kehancuran, tetapi juga bagaimana harapan dan cinta, meskipun hanya sesaat, dapat memberikan makna dalam hidup yang penuh dengan penderitaan. Ankhesenamun mungkin telah lama meninggalkan dunia ini, tetapi kisahnya akan terus hidup sebagai simbol dari kemanusiaan yang rapuh. Setelah kematiannya, Ankhesenamun seolah menghilang dari catatan sejarah. Tidak ada makam yang ditemukan secara eksplisit miliknya, dan tidak ada teks resmi yang mencatat nasib akhirnya. Fakta ini menimbulkan spekulasi bahwa kisah hidupnya sengaja dihapus oleh penerusnya yang ingin memutus jejak garis keturunan lama demi memperkuat kekuasaan mereka. Dalam tradisi Mesir kuno, penghapusan nama seseorang dari catatan sejarah adalah hukuman terbesar, karena itu berarti menghapus eksistensi mereka dalam kehidupan setelah kematian. Namun, beberapa arkeolog percaya bahwa Ankhesenamun mungkin telah dimakamkan di dekat makam suaminya, Tutankhamun. Penemuan artefak yang memiliki hubungan simbolis dengan dirinya, seperti cincin pernikahan dan perhiasan khas, di area sekitar lembah para raja, mengindikasikan bahwa jejaknya masih ada di sana, meskipun belum ditemukan secara utuh. Para ahli masih terus mencari makamnya dengan harapan bisa mengungkap lebih banyak misteri tentang kehidupannya. Ankhesenamun juga sering dianggap sebagai simbol tragis seorang perempuan yang terjebak dalam pusaran politik dan kekuasaan. Hidupnya yang penuh dengan pernikahan politik menunjukkan bagaimana perempuan pada masa itu seringkali hanya dianggap sebagai alat untuk mengukuhkan kekuasaan.
Namun, di sisi lain, kisahnya juga mencerminkan ketahanan seorang perempuan yang mencoba bertahan dalam dunia yang kejam dan tidak memberikan ruang bagi kebebasan pribadi. Misteri tentang Ankhesenamun bukan hanya tentang kehidupannya, tetapi juga tentang warisan yang ia tinggalkan. Sebagai salah satu permaisuri yang terhubung dengan masa-masa transisi besar dalam sejarah Mesir kuno, ia menjadi saksi perubahan besar, termasuk peralihan dari agama monoteistik yang diperkenalkan Akhenaten kembali ke politeisme tradisional. Perannya dalam mendukung transisi ini menunjukkan bahwa meskipun ia mungkin tidak memiliki kekuatan politik langsung, ia tetap memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dinasti pada masanya. Ankhesenamun juga menjadi inspirasi bagi banyak cerita dan karya seni modern yang mencoba menghidupkan kembali kisahnya. Banyak penulis, seniman, dan pembuat film yang terinspirasi oleh tragedi hidupnya, menggambarkan dirinya sebagai ratu yang teraniaya, namun tetap memiliki martabat. Kisahnya seringkali digunakan sebagai cerminan bagaimana kekuasaan dapat mengorbankan individu demi ambisi yang lebih besar. Peninggalan sejarah Mesir kuno selalu memukau dunia, tetapi kisah seperti milik Ankhesenamun memberikan sentuhan kemanusiaan di balik semua kemegahan dan keagungan peradaban tersebut. Ia bukan hanya ratu, tetapi juga seorang perempuan dengan kehidupan yang dipenuhi dengan harapan, cinta, dan tragedi. Ankhesenamun mengingatkan kita bahwa di balik simbol-simbol kekuasaan, ada manusia dengan cerita yang layak untuk dikenang dan dihormati. Meskipun namanya mungkin terkubur dalam debu sejarah, Ankhesenamun terus hidup dalam pencarian para arkeolog, dalam catatan sejarah, dan dalam imajinasi mereka yang ingin memahami dunia Mesir kuno lebih dalam. Kisahnya adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kekuasaan dapat membentuk, menghancurkan, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Ankhesenamun, ratu muda yang kehilangan segalanya, akan selalu menjadi salah satu tokoh yang paling menggetarkan dalam sejarah Mesir kuno. Misteri mengenai kehidupan akhir Ankhesenamun terus menjadi teka-teki yang membingungkan para sejarawan dan arkeolog. Meski ia merupakan salah satu tokoh utama dalam transisi dinasti dan pergolakan politik Mesir kuno, catatan tentang dirinya secara mendadak hilang dari sejarah. Tidak adanya bukti konkret tentang kehidupannya setelah menikah dengan Ai membuat banyak orang berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Apakah ia meninggal secara tragis? Apakah ia dibunuh oleh lawan politik? Ataukah ia melarikan diri dan hidup dalam pengasingan? Semua ini masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Salah satu teori yang paling menarik adalah bahwa Ankhesenamun mungkin telah menjadi korban permainan politik Ai, suami terakhirnya. Setelah pernikahan mereka, Ai yang sudah tua tampaknya menggunakan hubungan ini sebagai cara untuk melegitimasi kekuasaannya. Namun, tidak lama setelah pernikahan mereka, namanya tidak lagi muncul dalam dokumen atau artefak apapun. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa setelah Ai mencapai tujuannya, Ankhesenamun mungkin dianggap tidak lagi berguna dan dihilangkan, baik melalui pembunuhan atau pembuangan. Teori lain yang cukup populer adalah bahwa Ankhesenamun meninggal karena komplikasi kehamilan. Sebagai seorang perempuan yang menikah di usia sangat muda dan melalui beberapa pernikahan politik, kemungkinan besar ia menghadapi tekanan besar untuk menghasilkan keturunan yang sehat dan laki-laki sebagai pewaris tahta. Namun, bukti dari makam Tutankhamun menunjukkan bahwa 2 janin ditemukan di sana, yang diduga adalah anak-anak dari pernikahannya dengan Ankhesenamun. Hal ini menunjukkan bahwa ia mungkin mengalami keguguran atau kematian saat melahirkan, suatu risiko yang sangat tinggi pada zaman itu. Selain itu, teori konspirasi tentang pelarian Ankhesenamun juga menarik untuk dipertimbangkan. Beberapa ahli percaya bahwa setelah merasa hidupnya terancam, ia mungkin melarikan diri ke wilayah-wilayah lain di luar Mesir. Surat terkenal yang ditemukan di arsip kerajaan Het, di mana seorang ratu Mesir memohon kepada Raja Het untuk menikahi salah satu putranya dan melindunginya, sering dikaitkan dengan Ankhesenamun. Namun, surat ini tidak pernah menyebutkan nama ratu tersebut secara spesifik, sehingga identitasnya tetap menjadi misteri. Apapun yang sebenarnya terjadi, hilangnya Ankhesenamun dari catatan sejarah menunjukkan betapa rapuhnya posisi seorang perempuan di dunia politik Mesir kuno, bahkan jika ia adalah seorang ratu. Meski ia adalah putri dari 2 penguasa paling kontroversial dalam sejarah Mesir, Akhenaten dan Nefertiti,
dan istri dari raja muda yang terkenal, Tutankhamun. Kehidupan Ankhesenamun tampaknya dihapus secara sengaja oleh generasi penerus yang ingin menghilangkan semua jejak era Amarna dan reformasi keagamaan yang terjadi pada masa itu. Namun, nama Ankhesenamun tidak benar-benar hilang. Penemuan-penemuan arkeologi modern telah membuka kembali kisahnya dan menghidupkan kembali diskusi tentang perannya dalam sejarah Mesir. Ia sering digambarkan dalam seni modern sebagai sosok yang tragis namun kuat. Seorang perempuan yang berusaha bertahan di tengah badai politik dan intrik kekuasaan. Banyak novel, film, dan drama yang mengisahkan hidupnya dengan beragam interpretasi, menjadikannya simbol perjuangan perempuan dalam sistem patriarki yang keras. Peninggalan yang diasosiasikan dengan Ankhesenamun, seperti cincin segel yang menunjukkan pernikahannya dengan Ai, menjadi bukti fisik yang mengingatkan kita akan keberadaannya. Selain itu, lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan dirinya bersama Tutankhamun memberikan gambaran tentang kehidupan istana yang penuh kemewahan, tetapi juga penuh tekanan. Kehidupan Ankhesenamun menunjukkan bahwa di balik kemegahan istana Mesir kuno, ada banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh mereka yang menjadi bagian dari permainan politik. Kisah Ankhesenamun juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sejarah dapat berubah dan dilupakan. Ia adalah simbol bagaimana individu, terutama perempuan, seringkali menjadi korban ambisi politik yang tidak manusiawi. Namun, melalui upaya para arkeolog dan sejarawan modern, kisahnya kembali diangkat ke permukaan, mengingatkan kita bahwa setiap tokoh dalam sejarah memiliki cerita yang berharga untuk diceritakan. Kini, pencarian makam Ankhesenamun menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia arkeologi. Jika makamnya ditemukan, itu tidak hanya akan memberikan jawaban tentang nasibnya, tetapi juga membuka jendela baru ke dalam dunia Mesir kuno. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.